harusnya lebih cepat dibanding dengan yang radikular. Itu sifatnya klinis. Oke. Yang kedua, faktor prognosis yang non-klinis, artinya tidak secara langsung berkaitan dengan kasusnya atau kondisinya, tetapi berkontribusi terhadap pemulihan. Apa contohnya? Ya, dalam banyak referensi, dalam banyak evidence mengatakan bahwa mereka yang tingkat pendidikannya lebih tinggi, prognosisnya lebih baik. Ya, dibandingkan dengan yang tingkat pendidikannya rendah. Nah, bagaimana memahami itu? Padahal itu kan tidak terkait. Jelas sekali, seharusnya orang yang tingkat pendidikannya tinggi harus paham dengan kondisinya, ya, harus mampu lebih beradaptasi dengan kondisinya, harus lebih banyak menggunakan logikanya dibanding misalnya, ya, dibanding misalnya orang yang pendidikannya lebih rendah. Ya, itu satu contoh. Ya, tapi kita juga harus melihat itu secara individual pada masing-masing pasien. Bahkan satu studi yang ekstrim ya beberapa tahun lalu di Australia yang menyimpulkan bahwa pada pasien dengan kondisi low back pain, mereka yang lahir di Australia prognosisnya lebih baik dibanding yang lahir di luar Australia. Ya, itu pada subjek mereka pada saat penelitian tersebut. Itu contoh ya. Jadi contoh faktor prognosis. Nah, setelah pemahaman faktor prognosis tadi, maka barulah kita masuk pada penentuan, ya, penentuan berapa lama proses pemulihan. Ya, jadi itu yang menjadi kajian utama pada artikel terkait dengan prognosis. Nah, yang ketiga adalah kaitan dengan intervensi. Ya, kaitan dengan intervensi. Saya kira ini paling mudah. Ya, jadi misalnya kalau kita lihat artikel yang terbanyak ya pasti judulnya akan mengatakan the effect of, ya, judulnya misalnya terkait dengan efek suatu intervensi dibandingkan dengan intervensi yang lain. Nah, itu contoh ya terkait dengan intervensi, dan saya kira sudah clear banyak sekali. Nah, kemudian yang berikut, maaf sebentar. Ya, kemudian yang berikut adalah kaitan dengan pengukuran outcome. Ya, jadi kalau kita berbicara tentang pengukuran outcome, maka ini kaitan coba pada banyak hal. Ya. Yang pasti selalu didahului dengan diagnosis. Ya. Prognosis dikatakan membaik jika outcome-nya mengalami perubahan ke arah yang lebih baik. Apa contohnya? Ya, kalau dikatakan bahwa range of motion seseorang membaik, meningkat, ya, artinya pengukuran outcome-nya clear. Dengan menggunakan goniometer misalnya, maka ketika dibandingkan pre dan post intervensi seharusnya terjadi peningkatan. Maka yang pasti outcome terkait dengan prognosis. Kemudian outcome pasti terkait dengan intervensi. Kenapa? Kalau setelah diberikan intervensi, ROM-nya semakin meningkat, berarti intervensinya sudah tepat. Kalau diberikan intervensi, tidak ada perubahan, maka mungkin perlu dipertimbangkan kaitan dengan intervensi. Bapak udah pengen konflik dong. Dan kalau misalnya setelah intervensi tidak ada perubahan, maka pasti intervensinya harus dirubah.
Nah itu, ya, itu kaitan intervensi. Ya, oke. Jadi itu yang saya kira harus kita pahami bahwa dalam hal yang terkait dengan outcome maka akan meliputi pada keseluruhan aspek tersebut mulai dari diagnosis, prognosis dan intervensi. Nah itu yang saya ingin apa ya dalam proses kita berjalannya seperti itu. Ya jadi karena nantinya Anda lah yang akan menemukan atau mendapatkan kasus itu, sehingga tentu saya berharap bahwa proses itu akan mampu Anda lakukan dan benar-benar ada implikasinya ya dalam hal secara praktek ya. Nah itu tentu yang saya inginkan karena nanti ya saya kira akan lebih banyak berbicara evidence ya, melakukan suatu assessment tentu dasarnya apa. Sekali lagi saya ingin sampaikan dalam konteks evidence tidak salah ketika Anda akan melakukan hal sesuai dengan teori. Karena memang dasarnya teori. Ya. Dalam konteks evidence maka ingat ada beberapa komponen. Pertama adalah penggunaan evidence terbaik. Ya. Yang kedua adalah profesionalisme fisioterapis dan yang ketiga adalah preferensi pasien. Ketiga-tiganya inilah baru kemudian kita akan mengatakan bahwa itulah sisi aplikasi evidence. Jadi kalau hanya melihat dari satu sisi, misalnya mendasari pada evidence, ya evidence mengatakan ini boleh, ini tidak, itu belum cukup. Ya, kita harus menggabungkan dengan dua hal lain yang yaitu profesionalisme fisioterapis dan berikutnya adalah menyangkut kepada apa istilahnya ya, menyangkut kepada preferensi pasien. Nah itu kira-kira konsep ya yang ingin saya sampaikan karena kalau saya melihat di apa namanya di RTS itu kan sebenarnya lebih kepada ini kasus neuro, ini kasus muskulo, konsepnya padahal sama semua. Bedanya hanya pada beda kasus. Nah, sekaligus juga saya ingin menanyakan di kelas ini ada berapa orang secara total? Mohon izin menjawab, Pak. Satu kelas Ya. ada 59 orang, Bapak. Oke, 59. Dan ada berapa kali pertemuan terkait dengan evidence atau berapa kasus? Karena kan ke belakang ya seperti misalnya ya kalau saya tidak salah lihat itu evidence pada kasus muskuloskeletal, ya kan? Evidence pada kasus neuromuskular, evidence pada kasus kardiorespirasi. Bedanya apa sih? Dalam konteks evidence ya, saya tidak berbicara bahwa ini konteksnya mata kuliah neuro, mata kuliah muskulo dan lain sebagainya. Karena ya itu saya kira di materi yang lain. Tapi dalam konteks evidence itu hanya membedakan pada kasus yang dibahas. Itu saja dalam konteks evidence. Jadi contoh begini, kalau misalnya saya menugaskan 4 orang misalnya, ya karena biasanya mengkaji satu kasus itu perspektifnya dari 4 hal tadi. Pertama adalah diagnosis, yang kedua adalah prognosis, yang ketiga adalah intervensi, yang keempat adalah pengukuran outcome. Contoh, kalau kasusnya di muskulo, tenis elbow misalnya, ya, maka pertanyaan klinisnya adalah apa tes terbaik untuk menegakkan diagnosis tenis elbow? Kan begitu kan? Dari sisi diagnosis. Oke. Masih pada kasus yang sama, bagaimana prognosis pada tenis elbow? Gitu kan? Pertanyaan kedua. Nah, pertanyaan kedua ini harus dijawab oleh orang kedua. Makanya biasanya saya membagi dalam satu kelompok itu 4 orang untuk mengupas tuntas satu kasus itu. Oke. Pertanyaan ketiga adalah
apa intervensi terbaik pada tenis elbow? Clear ya? Dan pertanyaan keempat adalah apa pengukuran outcome terbaik pada tenis elbow? Nah, itu yang apa namanya biasanya memang kita berikan dasar, kita berikan contoh, lalu kemudian nanti Anda yang akan apa namanya mempresentasikan, mendiskusikan sehingga ya ini akan menjadi suatu pola, suatu kebiasaan ketika nanti di lapangan, wah ini si E-nya memberikan informasi tentang kasus ini. Wah, saya ingin mengkaji tentang kasus ini misalnya dari misalnya sekelompok Anda itu ya, kemudian meninjaunya dari 4 perspektif tadi. Oke, saya kira itu ya. Jadi karena kebetulan sudah dapat materi ya, jadi saya kira slide yang saya akan tayangkan ini tidak jadi ya, karena ya ini saya kira basic ya, basic tentang evidence base ya, saya kira Anda sudah dapatkan ya. Ya ini yang ingin saya tekankan ya, supaya kita punya perspektif yang sama, punya pandangan atau wawasan yang sama, agar nanti punya hal yang dalam melakukan sesuatu itu punya dasar ya, punya evidence. Oke, saya kira itu. Ada pertanyaan, silakan sebelum kita lanjutkan kembali. Kira-kira konsep pembelajarannya ya. Izin Bapak, izin bertanya. Ini Ya, silakan. tugasnya berarti bagi kelompok, ya Pak? Ya, artinya kita ingin melihat, makanya tadi saya tanyakan ada berapa kasus yang ada di RPS itu. Maksudnya kan evidence base pada kasus muskulo, evidence base pada kasus neuro, itu ada berapa tuh? Coba dicek kembali atau bisa ditayangkan karena saya agak sulit menayangkan RPS-nya dari sini. Oh, baik Pak, tunggu sebentar. Ya, Mohon izin Bapak. ya, Untuk kasusnya itu ada 5 Bapak. Di gangguan sistem muskulo, neuro, oke. kemudian tumbuh kembang, sistem integumen, dan kardiovaskular atau respirasi Pak. Ada 5 ya. Iya Pak. Oke, dari 59 orang ya. Ya benar Bapak. Ya, atau mungkin kalau 5 berarti
Ya, supaya juga tidak terlalu memberatkan ya. Jadi artinya begini. Mungkin dalam 5 berarti tadi 59 ya. Berarti satu kelompok itu ada 12, kurang lebih 12 orang ya. Ada satu kelompok yang 11. Iya, benar, Pak. Ya, oke. Jadi begini, kira-kira nanti kita bagi itu ya, silakan saja. Jadi ini yang akan saya jelaskan berikutnya ya, kaitan dengan saya akan masuk kepada pertama aspek penegakan diagnosis ya, sebentar. Ya, oke. Ternyata ini kenapa bisa agak miring begini tampilannya. Oke, sebentar. Saya yang salah nih. Ya, oke, baik. Ya, jadi pertama kita akan menyinggung tentang diagnosis. Ya, jadi seperti yang saya sampaikan tadi, apa sih yang dimaksud dengan diagnosis? Ya, jadi kalau kita berbicara dengan ini sifatnya pengenalan pada beberapa istilah-istilah yang nantinya Anda akan familiar ya. Jadi misalnya gini, kalau kita berbicara tentang diagnosis, maka tentu akan berbicara tentang akurasi tes. Akurasi tes itu yang kemudian akhirnya akan mengarahkan kepada apakah diagnosis itu tepat atau tidak. Ya, jadi itu yang menjadi pertimbangan atau landasan utama dalam hal terkait dengan diagnosis tersebut. Maaf sebentar ya. Ya, jadi ini adalah pertanyaan mendasar terkait dengan diagnosis. Nah, mengapa ini penting? Kita tahu bahwa dalam praktek klinis, ya, kita sering mendengar, ya, kita sering membaca, ya, adanya informasi bahwa seseorang salah dalam melakukan penegakan diagnosis. Ya, ingat, diagnosis itu tidak serta-merta begitu saja, harus melalui suatu kajian yang benar-benar komprehensif sehingga akhirnya sampailah pada satu kesimpulan tentang diagnosis itu. Simpelnya begini, apa sih yang dimaksud dengan diagnosis? Diagnosis itu adalah label dari suatu kondisi, label dari suatu penyakit. Jadi kalau seseorang dilabeli dengan satu penyakit, berarti itulah kemungkinan diagnosisnya. Ya, meskipun setelah dilabeli seperti itu ya belum tentu diagnosisnya pas 100%. Nah, itu yang
kita harus jadikan sebagai acuan ya, menyangkut pada apa yang dimaksud dengan diagnosis tersebut. Ya, jadi kalau seseorang sudah diambil dengan diagnosis, dengan suatu diagnosis, ya maka pasti gambaran klinisnya pun akan beda. Orang dengan label, misalnya pada apa namanya, pada regio yang sama pun, ya, bisa jadi ada overlap, tetapi secara umum sebenarnya secara klinis akan berbeda. Contoh, mereka yang dilabeli dengan spondyloartrosis cervical dengan mereka yang labelnya adalah cervicogenic headache, misalnya pada cervical. Nah, itu mengindikasikan bahwa di dalam label itu, ya karena namanya juga label ya, penamaan, ya di dalamnya pasti banyak hal-hal yang gejala klinisnya, gambaran klinisnya, dan seterusnya. Maka ketika salah memberi label, ya itu pasti akan salah dalam selanjutnya. Bagaimana mungkin bisa mengatakan prognosisnya akan bagus dan seterusnya jika labelnya saja sudah salah. Ya, nah ini yang harus kita pahami. Nah, bagaimana menentukan itu? Ya tentu dasarnya adalah dari penegakan diagnosis. Nah, bagaimana cara menegakkan diagnosis? Ya tentu dengan tools atau alat ukur atau tes yang digunakan. Oke, saya tidak ingin menyinggung terlalu jauh tentang apa yang dimaksud dengan observasi klinis, riset klinis, ya karena saya kira mungkin Anda juga sudah, seperti yang Anda sampaikan tadi, sudah Anda dapatkan. Saya langsung masuk dengan ini. Ya, jadi kalau berbicara tentang diagnosis, maka pada dasarnya penilaian itu didasarkan antara perbandingan pemeriksaan fisik. Ya, saya ingin menekankan ya, dalam konteks fisioterapi, yang digunakan adalah pemeriksaan fisik, physical examination. Jadi nanti saya berharap jangan ketika menggunakan artikelnya yang penggunaan alat ini yang ranahnya tidak digunakan oleh fisioterapi. Penggunaan injeksi ini untuk penegakan itu jangan ya, bukan tidak bisa ya, tapi kan esensinya bagi kita kan tidak terlalu penting ya. Yang saya ingin tekankan misalnya bagaimana physical examination ya, pemeriksaan fisik terbaik yang digunakan dalam fisioterapi untuk menegakkan diagnosis X misalnya. Ya, jadi dalam menegakkan diagnosis maka perlu dibandingkan dengan yang namanya reference atau gold standard. Apa maknanya? Kalau kita ingin menegakkan diagnosis, ya, diagnosisnya apa misalnya? Cedera meniskus. Oke, maka apa yang menurut Anda pemeriksaan fisik yang relevan untuk kasus cedera meniskus? Tidak ada yang bisa jawab? Tes laci sorong, Pak. Gimana? Tes laci sorong, Bapak. Compression test. Oke, contoh compression. Atau misalnya, kan banyak ya sebenarnya ya. Meniskus itu misalnya McMurray ya. McMurray ya. Atau apalah yang seperti Anda sebutkan tadi. Nah, itu yang dimaksud dengan pemeriksaan fisik. Gold standarnya apa misalnya? Gold standarnya salah satunya adalah dengan MRI. Nah, ketika pemeriksaan fisik dan MRI kita bandingkan, maka belum tentu kemungkinannya hanya dua. Belum tentu ya. Belum tentu ketika pemeriksaan fisik positif, MRI-nya juga positif. Atau sebaliknya, belum tentu ketika pemeriksaan fisik negatif, maka MRI-nya negatif dan sebaliknya. Karena itu lumrah. Tapi bisa jadi sebaliknya, pemeriksaan fisik positif, MRI negatif, atau sebaliknya, pemeriksaan fisik negatif tapi MRI positif. Ya, jadi kira-kira itulah gambaran tentang kemungkinan, ya, kemungkinan yang akan terjadi ketika membandingkan antara pemeriksaan fisik
dengan gold standard. Oke, ya ini saya kira juga istilah yang akan Anda familiar nanti ya, istilah blinding. Makna blinding itu apa sih? Jadi dalam penelitian, ya, ini supaya paparan informasi itu ada ya. Jadi ketika nanti membaca artikel yang ada tertulis blinding, maka pada dasarnya mengindikasikan bahwa ya mereka yang melakukan pemeriksaan fisik bukanlah orang yang juga melakukan pemeriksaan dengan gold standard. Dari kata blind, buta. Jadi dan ini menjadi standar. Seharusnya mereka tidak boleh tahu. Kenapa? Kalau mereka tahu bahwa oh ternyata pemeriksaan fisiknya positif, wah ada kemungkinan secara psikologis bisa jadi hasilnya akan sama. Ya walaupun agak sulit untuk melakukan itu. Tapi sekali lagi ya ini menjadi hal yang harus kita pahami bahwa dalam artikel nanti kita akan mengenal istilah yang namanya blinding. Ya, oke. Nah, oke. Saya akan masuk ke sini. Nah, pertama adalah nanti kita akan familiar dengan istilah sensitivity dan specificity. Itu sering disingkat dengan SN dan SP. Nah, apa itu? Ya, SN dan SP ini adalah parameter statistik. Ya, jadi jangan membayangkan bahwa nanti ketika melakukan critical appraisal itu, hitung-hitungan statistiknya tidak. Kita lebih banyak menggunakan itu karena hasilnya sudah ada. Ya ini hanya sebagai dasar ya supaya nanti ketika membaca artikel, oh iya ternyata SN, SP itu seperti ini. Jadi tidak semata-mata hanya melihat membaca ya karena itulah makna dari critical appraisal. Tidak semata-mata menerjemahkan lalu membaca, tapi yang terpenting adalah bagaimana mengkritisi, menginterpretasikan dan termasuk sampai pada tahapan mengkritisi. Ya tentu saja batasan kritis ini ya saya kira juga saya tidak akan menyamakan apa ya kemampuan misalnya karena bisa jadi artikel bisa dibaca oleh mahasiswa S1, D4, S1, profesi, S2, S3. Tapi ya tentu dengan kemampuan yang berbeda. Itu saya kira yang harus kita pahami bersama. Jadi saya kira ini menjadi hal yang harus kita pahami. Maaf sebentar. Maaf sebentar ya. Nomor mesinnya susah. Ketutupan ya. Ya ketutupan itu bagiannya
Ya, oke ya. Jadi itu yang menjadi acuan kita ya. Ya, jadi kita akan familiar dengan istilah SN dan SP. Ya. Oke. Nah, dasarnya dari mana ya? Tadi kita sudah menyinggung tentang kemungkinan yang akan terjadi. Ya. Jadi kemudian tadi kita mengenal istilah ya. Kalau kedua-duanya positif, yaitu itu maknanya true positif. Sebaliknya kalau kedua-duanya negatif, itu namanya true negatif, atau salah satunya positif negatif atau negatif positif, itu namanya false positif atau false negatif. Ya, jadi diagnostik tes ini seperti yang saya contohkan tadi, ini adalah penggunaan tes ya, physical examination. Sementara reference standarnya adalah dengan menggunakan misalnya MRI. Ya, dasarnya dari sini ya. Sekira juga saya bisa sampaikan tadi, Anda tidak perlu menghitung ya, karena semuanya sudah ada nilai-nilai atau hasilnya dalam bentuk persentase itu sudah ada ya. SN sekian persen, SP sekian persen ya. Itu saya kira sudah ada, jadi kita tidak perlu mengkalkulasi satu persatu. Ya, ini contohnya. Ya, jadi kalau misalnya antara Lachman test dibandingkan dengan MRI, maka kemungkinannya tadi ya, bisa kedua-duanya positif ya. Anda lihat di situ ada yang namanya clinical test positif dan gold standard positif. Begitu juga dengan clinical test negatif dan gold standard negatif. Itu Anda bisa lihat di tabel. Dasarnya dari sini sebenarnya menghitung. Para peneliti menghitung itu, tapi tidak bagi kita ya. Kita hanya disuguhkan informasi berapa persen nilai SN dan berapa persen nilai SP dari suatu alat ukur. Itu saja. Ya, jadi jangan menganggap terlalu sulit tentang hitungan-hitungan ini. Oke ya, jadi SN itu adalah proporsi ya. Dan kemudian kita lihat SP ya. Jadi kalau kedua-duanya positif maka itu namanya sensitivity, dan kalau kedua-duanya negatif maka itu namanya specificity. Ya, ini saya kira dasarnya ya. Dasarnya 39 misalnya, true positifnya 39, maka perhitungannya kemudian inilah yang akan kita lihat nanti di artikel ya. Maka sensitivity-nya 0,93 dan specificity-nya 0,44. Ya, oke ya, itu segera maaf ya, situasinya ini suara banyak masuk ya, banyak kredit. Terkait dengan pertama tadi SN, sensitivity, dan SP atau specificity. Nah, ini satuannya apa ya? Persentase atau desimal ya. Nah, kemudian kita lihat contoh ya. Misalnya dalam suatu artikel, jika kemudian hasilnya mengatakan bahwa sensitivity Canadian Cervical Spine Rules itu 100%. Ya, artinya ya kemungkinan adanya faktor. Baik, itu yang menjadi bagian penting. Nah, ini artinya bahwa sensitivity ini menjadi bagian penting. Kalau artinya semakin sensitif suatu tes, ya, berarti semakin mengindikasikan bahwa ya katakanlah tadi Canadian Cervical Spine Rules nilainya 100, berarti kemungkinan faktor. Ya,
Itu yang apa menjadi informasi bagi kita ya, sehingga ini akan menambah kemampuan kita, skill kita untuk misalnya pasien datang ya dengan apa namanya artikel yang telah kita baca, lalu kemudian menunjukkan bahwa nilainya sedemikian tinggi, ya berarti kita sudah mendapatkan gambaran atau bayangan. Nah, ini menjadi penting ya dalam klinis karena seperti misalnya, mungkin Anda sudah belajar yang namanya Ottawa Ankle Rules. Ottawa Ankle Rules itu karakteristiknya secara fisik. Jadi artinya kalau pasien datang dengan kursi roda, kemudian ketika diminta berjalan, dia tidak mampu berjalan 4 langkah misalnya. Kemudian palpasi di basis metatarsal nyeri. Palpasi di medial malleolus nyeri. Palpasi di lateral malleolus nyeri. Ya. Maka kalau tanda-tanda itu ada sebelum pasien melakukan X-ray, maka kita sudah mendapatkan gambaran bahwa, ya apalagi kalau evidence-nya kuat, sangat kuat mengatakan bahwa 100% atau biasanya ditulis dengan 1. Kalau persentase yang lain 43%, misalnya di sini itu adalah 0,43. Nah kalau pasien datang dengan tanda-tanda seperti itu, ya berarti dalam bayangan kita, dalam gambaran kita akan bisa mengatakan bahwa mungkin pasien tersebut fraktur sebelum ada X-ray. Nah, maka kalau di sini dikatakan bahwa sensitivitas tes tinggi, berarti ideal untuk screening pasien pada patologi yang memerlukan referral medis. Nah, kalau pasien datang dengan pemeriksaan fisik tadi, meskipun tanpa X-ray, kita sudah lakukan dan menemukan tanda-tanda, ya jangan coba-coba melakukan. Kami ucapkan selamat datang kepada Pak Wahyu dalam rangkaian acara latihan dasar kepemimpinan terapi 2024. Ya maaf ya, suara ada kegiatan lain ya, mohon maaf ya. Ya oke. Ya jadi itu yang saya kira harus kita pahami. Disampaikan oleh Bapak Wahyudin, MSc selaku Dekan Fakultas Fisioterapi Universitas Desa Bogor. Oke. Kepada Bapak. Maaf sebentar ya, saya ada ini sebentar ya, memberikan sambutan sebentar. Ya tidak apa, Pak.
Ya, oke, baik, kita lanjutkan kembali. Ya, jadi ini contoh ya. Jadi seperti saya sampaikan tadi, misalnya ya, kalau tadi saya mencontohkan di Ottawa Ankle Rules, ya, maka pada dasarnya ya, kalau kita juga akan mengkaitkan dengan contoh yang lain, ya, Canadian cervical spine rules, ya, ini tentunya hal yang sama bahwa probabilitas. Ingat ya, meskipun dengan asumsi tadi bahwa mungkin fraktur, kita juga jangan langsung dengan apa namanya ya, dengan laga yang wah ini itu pasti fraktur, tidak. Ya, kita bekerja secara tim nantinya ya, sehingga tidak boleh ada sikap-sikap seperti itu meskipun evidence mengatakan seperti itu. Jadi ya, karena juga kita harus berpikir ya, jangan sampai begini. Kasihan pasien ya kalau harus menunggu X-ray, ya kan, bayangkan kalau pasiennya tidak ada dana sih nggak masalah ya, tapi kalau pasiennya untuk kebutuhan sehari-hari saja lalu kemudian harus dipaksakan untuk X-ray untuk menegakkan diagnosis, ya itu juga tentu harus kita pikirkan. Tapi ya tentunya dengan kondisi sekarang ya, misalnya dengan BPJS ya, mestinya kan itu menjadi bagian yang proses ya untuk hal tersebut. Oke ya, jadi ini contoh interpretasi dari sensitivity. Nah ini contoh. Ya, misalnya di artikel seperti ini. Studi ini sudah lama sebelumnya, tapi saya senang dengan hasilnya. Kenapa? Karena ini mudah diterangkan secara teori, meskipun nanti ketika Anda mendapatkan artikel itu tidak selamanya kan seperti itu. Ya, jadi misalnya studi ini menyimpulkan bahwa modified McMurray itu lebih baik dibandingkan dengan McMurray versi original. Ini kesimpulan studi ini. Nah, dari mana? Secara kalau kita melihat sensitivity SNSP-nya. Ya, Anda lihat di situ perbandingan SNSP, kemudian perbandingan LR positif, LR negatif. Ya. Jadi ini yang saya kira ideal secara teori. Nah, kemudian ini LR positif apa artinya? Ya, LR itu adalah kuantifikasi. Ya, kalau arahnya ke positif ya berarti LR positif namanya. Jika diagnostik test dan reference atau goal standarnya positif. Ya, tetapi kalau kedua-duanya negatif, ya maka kita katakan itu sebagai LR negatif, likelihood ratio negatif. Ya, oke. Ya ini perhitungannya dari mana ya? Saya kira jangan terlalu dipikirkan perhitungannya, ini tidak sulit ya, karena sekali lagi kita juga akan disajikan data yang sudah ada LR-nya sekian persen, LR positif sekian persen, LR negatif sekian persen. Ya, ini hanya tambahan informasi. Ya, nah yang penting ini, yang penting adalah ini, bagaimana mengatakan jika LR itu mempunyai makna. Itu yang jauh lebih penting. Jadi secara prinsip, ini prinsipnya ya. Ya, jika LR positif semakin besar, ingat ya, ini kunci. Jika LR positif semakin besar, maka akan semakin baik. Ya, sebaliknya, jika LR negatif semakin kecil, maka itu semakin baik. Itu kunci dari kedua tabel ini. Ya, jadi artinya kalau ada satu tes yang LR positifnya lebih tinggi dibanding LR positif tes yang lain, ya maka lihat, kalau dia semakin tinggi ya berarti semakin baik tes tersebut. Tapi kalau dia semakin rendah, ya berarti kurang baik tes tersebut dibandingkan dengan yang lain. Untuk yang positif, tapi kalau negatifnya ya sebaliknya ya. Itu saya kira yang harus kita pahami terkait dengan nilai LR. Nah, saya ingin mencontohkan di sini. Sama seperti pada tabel sebelumnya. Ya, dan kita kaitkan dengan pedoman tadi, jika LR positif semakin baik, maka akan semakin baik, dan jika LR negatif semakin rendah, akan semakin baik. Nah, ini contohnya. Maka nanti Anda bandingkan, ya, ada di sini McMurray. McMurray itu adalah McMurray versi original, dan yang sebelahnya itu adalah modified. Ya, jadi kalau misalnya general, Anda lihat kolom general, ya, misalnya Akseki, kolom generalnya Anda bandingkan dengan general modified.
Maka lihat LR positif mana yang lebih baik, mana yang lebih tinggi. LR positif lebih tinggi di modified. Yang general ya, kelihatan ya, bisa terlihat jelas ya. Ya, LR positif di studi Akseki itu lebih tinggi di modified. Sementara yang negatifnya, LR negatif, Akseki lebih rendah. Jadi ini yang saya katakan tadi, saya sangat senang menyajikan artikel ini karena ya ini ideal secara teori. Ya, kalau Anda menemukan tidak seperti ini, maka kembali kepada abstraknya. Kan simpel kan sebenarnya. Ya, jadi itu yang akan membantu kita. Jadi jangan berpikir sulit sekian persen, tidak. Itu kita bisa menyederhanakan sesuatu yang sulit. Ya, jadi contoh di sini. Studi ini di abstraknya menyimpulkan bahwa modified McMurray lebih baik dibandingkan dengan McMurray versi original dalam menegakkan diagnosis ya meniskus. Ya, nah maka Anda lihat semua hal ya studi Akseki, Anderson sampai kepada Saejung et al yang paling bawah semua menunjukkan bahwa LR positif di modified itu lebih tinggi, semuanya ya, lebih tinggi. Dan LR negatif di modified lebih rendah. Nah itu, jadi sesuai dengan apa teori yang saya sampaikan sebelumnya. Apa yang saya sayangkan sebelumnya. Ya, kemudian juga ada istilah positive predictive value. Ya, ini berbicara proporsi yang juga sama ya. Kalau keduanya positif. Nah, pertanyaan berikutnya, mana yang akan kita pilih? Bukan Anda yang memilih, penelitilah yang akan memilih itu. Kita tinggal menayangkan, oh ini yang digunakan positive predictive value, yang digunakan likelihood ratio positif. Jadi yang saya sampaikan di sini sifatnya Anda mengenal beberapa istilah itu sehingga nanti ketika Anda membaca, Anda tinggal melihat apa yang mereka gunakan. Ya, jadi kita kemudian tidak mengatakan bahwa positif likelihood ratio itu lebih baik misalnya dibanding dengan predictive value. Tidak, posisinya bukan seperti itu. Ya, oke. Begitu juga dengan negative predictive value ya, termasuk kalkulasi atau perhitungannya ya. Begitu juga dengan diagnostic odds ratio ya. Jadi kalau misalnya ada perbandingan antara satu tes ya dibanding yang lain, ya maka kita harus melihatnya itu pada sisi yang mengkomparasikan antara tes-tes tersebut. Ya ini contoh ya, contoh Anda lihat di sini ya. Maka kalau melihatnya dari diagnostic odds ratio saja, ya ingat sekali lagi didasarkan pada teori ya, pada apa yang digunakan oleh para peneliti. Maka Anda lihat di sini urutan dari atau mana yang mempunyai nilai diagnostik odds ratio yang lebih besar. Karena di sini kan menggabungkannya. Menggabungkan sensitivity, specificity, DOR, akurasi sehingga di belakang muncul akurasi. Ya, tapi saya hanya ingin menekankan kepada kolom DOR saja, diagnostik odds ratio ya sehingga ini kita bisa mendapatkan gambaran yang lebih detail tentang itu. Nah, itu kira-kira tentang hal yang terkait dengan diagnostik ya. Mungkin kita harus ya karena mungkin dalam Selasa Rabu itu kemungkinan tidak bisa lagi ya karena saya harus ada kegiatan mulai pagi sampai malam ya, jadi agak sulit untuk jadi mungkin nanti di pertemuan berikutnya saya akan menyampaikan beberapa hal yang lain ya di luar diagnostik, yaitu tentang prognosis, intervensi dan pengukuran outcome. Ya saya mohon maaf karena saya harus bersiap-siap untuk penerbangan ya sebentar lagi. Kita ketemu lagi nanti slide-nya sekalian saya akan kirimkan ya. Nanti saya akan koordinasikan kembali. Mudah-mudahan kita bisa laksanakan perkuliahan ya karena Selasa Rabu agak sulit ya. Nanti kita atau mungkin atau gini, Rabu siang ada kuliah nggak? Izin Bapak, Ya.
Biasanya untuk jam siang ada kelas, Pak. Fisiologi. Rabu ya? Ya, untuk siangnya. Ya, karena saya kemungkinan yang agak free itu Rabu. Rabu posisinya seperti ini. Di bandara ya. Sambil menunggu ya. Karena saya kan pasti beberapa jam sebelumnya ya. Dan itu ada kesempatan untuk ini. Rabu kuliah apa ya? Ada kelas fisiologi latihan. Kelas apa? Fisiologi latihan. Dosennya siapa? Izin Bapak Irfan. Oh, Pak Irfan ya? Iya. Oh, ya. Oke. Kalau misalnya dikomunikasikan dengan Pak Irfan, memungkinkan nggak ya? Maksud saya tukeran dengan Pak Irfan, bisa nggak? Izin Bapak, mungkin nanti saya sebagai sipen dari fisiologi latihan, mungkin saya coba komunikasikan dulu ya Pak kepada Iya. Pak Irfan, apakah beliau bisa masuk di jam segitu, jika memang itu nanti dikabarkan ya. oleh sipen Naski. Oke ya, tolong ya kalau bisa jangan dipaksa ya Pak Irfan ya. Oke, siap, Kalau Pak. tidak bisa ya, karena saya punya waktu dari saya kan penerbangannya 15.40 ya, berarti ini hitungannya 2 SKS ya. Berarti kalau 15 ya kira-kira sampai jam 3 ya. Ya itu ada waktu lah, jeda jam 1 ke jam 3 itu kira-kira, setengah 2 ke jam 3 lah ya. Tuh, kira-kira kalau misalnya memang bisa. Tapi sekali lagi tolong jangan ini ya, jangan Pak Irfannya dipaksakan kalau memang ini ya tidak bisa ya. Ya, Pak, baik, Ya Pak. oke, saya tunggu kabar saja ya. Oke, ya terima kasih. Baik, Pak. Saya mohon maaf ini karena saya harus menyiapkan untuk penerbangan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi semuanya. Saya Waalaikumsalam Jilat ya. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih Terima kasih di banyak, jalan Bapak. Bapak. Hati-hati di jalan, Bapak. Ya.